Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara Anggungan Mania se-Nusantara. Perkenalkan, saya Ari Manggala. Kita akan mencoba perlahan-lahan sedikit demi sedikit mengulas tentang perkutut, yang dimana saat ini perkutut lokal sedang mulai naik-naiknya, tapi mulai banyak yang ingin mencoba melestarikan, menjaga warisan budaya, wuri-wuri budaya pada dunia perkututan, dunia anggungan. Maka dari itu saya tertarik untuk sedikit mengulas tentang perkutut melalui channel saya, mulai dari tahap-tahap tahap-tahap dalam proses mempelajari perkutut. Tahap pertama yaitu kepincut. Kenapa saya bilang kepincut? Karena dalam kita memelihara burung perkutut, tentunya pertama-tama kita mempunyai ketertarikan dulu terhadap perkutut. Seketika sudah mempunyai ketertarikan, keinginan untuk memiliki, pastinya kita akan berusaha untuk bagaimana sih caranya kok kita bisa memiliki itu, kan berawal dari kepincut. Lalu tahap berikutnya duweni. Duweni di sini proses dalam tahap duweni sendiri ada berbagai macam caranya, mulai dari memahari atau membeli dari bakul-bakul, dari peternak, dari pemikat, dari penjaring. Itu adalah proses duweni. Ada juga memiliki dengan cara yang misalkan seperti kita memikat itu kan juga proses dari duweni sendiri. Ada juga mendapatkan hibah, juga ada lagi yang meneruskan dari leluhurnya. Misalnya ketika mohon maaf orang tuanya meninggal, seketika itu dia istilahnya mendapatkan warisan dari orang tuanya ketika sudah meninggal, meneruskan warisan dari orang tuanya, memelihara. Itu juga bagian dari duweni. Kita memiliki berbagai macam caranya, ada berbagai macam proses untuk cara menduweni itu sendiri. Juga ada yang kurang baik, itu misalkan maaf meminta itu juga proses dari duweni. Juga mencuri itu kan proses juga proses dari, tapi sangat tercela dan tidak baik, dan jangan sampai kita mengikuti hal yang seperti itu. Misalnya mencuri, terus mengambil yang bukan hak milik kita, itu kan bukan jiwa dari seorang pelestari perkutut. Meminta itu sendiri pun juga bagi saya kurang elok, kurang etis. Nah, tahap berikutnya setelah tadi kepincut, duweni, kemudian ngopeni. Proses ngopeni ini adalah yang proses pertanggungjawaban. Bagaimana ketika kita sudah memiliki atau duweni tadi, kita diberikan tanggung jawab untuk ngopeni dalam artian memberikan pakan yang sehat, pakan minuman, terus teknik penjemuran, lalu merawat bagaimana perkutut tersebut bisa tampil prima, tampil sehat, tidak sakit-sakitan, dan bagaimana ketika kita menghadapi ketika sakit kita harus bagaimana. Nah, itu di proses ngopeni itu kita harus tanggung jawabnya lebih. Nah,
Makanya saya bilang tadi di proses duweni, ketika seseorang, mohon maaf yang tadi meminta atau mencuri, besar kemungkinan rasa tanggung jawabnya berbeda ketika dengan kita membeli, memahari, atau ketika membeli atau memahari kan kita sudah ada proses pengorbanan, mengeluarkan uang, otomatis rasa tanggung jawab kita akan lebih tinggi daripada yang meminta terus mencuri tadi. Itu kan rasa tanggung jawabnya beda banget. Bagaimana sih harus kita setelah membeli terus kita rawat sedemikian hingga biar sehat, biar prima? Itu kan dari proses duweni tadi, rasa keinginannya untuk biar tampil lebih prima kan masih ada keinginan. Nah, disitulah proses ngopeni sangat dengan tanggung jawab itu sangat diperlukan sekali. Lalu tahap berikutnya adalah nyinau. Nah, nyinau itu dalam artian kita belajar itu sumbernya berbagai macam sumber. Dari kita sowan ke sesepuh, kesowan kita bersilaturahmi ke teman-teman yang lebih berpengalaman, dengan kita bersilaturahmi dengan sesama paguyuban. Tentunya di dalam paguyuban, dalam teman-teman perkutut mempunyai pengalaman tersendiri. Bagaimana kiat-kiat kita untuk mempelajari tentang katuranggan, tentang ciri mati, tentang proses-proses perawatan perkutut. Dalam pembelajaran perkutut itu banyak sekali. Contohnya gimana sih cara kita beternak, gimana sih cara kita burung itu bisa tampil lebih bagus, gimana suaranya burung itu bisa prima, gimana suaranya burung itu bisa jinak dan lain-lain. Itu kan proses dari nyinau. Dari proses nyinau tadi, setelah sekian lama, lalu kita ke tahap niteni. Nah, niteni itu biasanya terjadi ketika kita sudah memelihara sekian lama, kita sudah mulai hafal dengan karakter burung kita, dengan bagaimana sih dia tingkah polanya, terus kesenangannya dia seperti apa, dengan terus dia itu cara pengenalannya seperti apa. Dia itu setelah kita memelihara ini sedemikian lama, itu apa yang terjadi pada kita dan lain-lain. Itu termasuk bentuk dalam hal niteni, karena kita sudah mulai menghafal karakter dan lain-lain tentang perkutut yang kita pelihara. Sebenarnya niteni pun bisa juga kita melihat punya teman, itu pun karena kita keseringan, terlalu sering melihat, akhirnya kita menghafali, kita mulai mempelajari tentang perkutut-perkutut yang kita lihat tadi dengan seksama. Nah, disitulah proses niteni berjalan karena seiring berjalannya waktu. Lalu kemudian dalam hal niteni ada beberapa teman yang istilahnya menulis dari proses niteni tadi, terus ditulis demikian hingga dari prosesnya perjalanannya kita ditulis, lama kelamaan dibaca ulang, menghafal. Ya, itulah proses niteni, sama dengan proses niteni. Ada juga proses berikutnya yang paling terakhir itu ngaji itu tidak mudah, perlu proses yang panjang, perlu pendewasaan diri, perlu
kematangan berpikir dan lain-lain. Proses ngaji ketika kita ngaji kutut itu apa sih yang kita dapatkan? Apakah kita menjadi orang yang sombong terus kita memperlihat-lihatkan, oh burung saya perkutut saya itu begini loh, bagusnya seperti ini lah. Itu apakah kita nyinau perkutut seperti itu, ngaji perkutut seperti itu, ataukah kita ketika sudah memiliki perkutut lalu kita menjadi orang yang lebih sabar, atau lebih baik atau lebih buruk ketika kita memelihara perkutut? Itulah ngaji perkutut. Ketika kita sudah mengaji perkutut, harusnya kita sudah semakin sadar bahwa kebesarannya Sang Pencipta alam semesta itu sungguh-sungguhlah sangat besar adanya. Bagaimana burung perkutut sedemikian hingga bisa terbang, bisa muncul corak-corak yang demikian hingga sehingga kita mendapatkan ketertarikan dari situ dengan pola waktu yang tidak cepat. Semakin lama semakin suaranya semakin bagus, semakin memelan. Itu kan kita harus belajar dari situ. Minang kutut kita harus lebih adab asar, kita belajar dari perkutut itu. Disitulah kita semakin mengerti bahwa Sang Pencipta itu memang benar-benar adanya dan maha besar. Dia bisa menciptakan seekor burung perkutut tersebut dengan proses yang demikian, dengan berbagai hal yang mengikutinya, dari hal-hal yang misteri non misteri juga, dan banyak hal yang banyak kita pelajari dari perkutut tentunya. Mungkin di lain waktu kita akan bahas banyak kiat-kiat tentang perkutut, banyak yang kita bisa kita pelajari dari perkutut, banyak hal. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Jadilah itu tadi beberapa proses kita nyinau kutut, dari kepincut, duweni, ngopeni, nyinau, niteni, lalu ngaji kutut tadi. Ada 6 ya tadi ya, ada 6 proses yang harus kita lewati bila proses itu berjalan dari awal hingga akhir. Tentunya kita akan sangat memahami tentang perkutut. Tapi baik tidak sedikit dari teman-teman kita para pecinta perkutut yang baru sampai di tengah saja sudah berhenti karena sudah tidak bersemangat lagi untuk perkutut. Dan juga kalau kadang-kadang ada juga yang dari proses di tengah tiba-tiba belum tertarik, tiba-tiba sudah mendapatkan hibah atau mendapatkan pemberian orang atau meneruskan. Itu proses dari bukan dari awal ketertarikan, tapi dari langsung memiliki, itu juga ada. Tapi itu masih mending daripada berhenti di jalan. Kadang-kadang belum kita memahami sepenuhnya tentang perkutut, tapi berhenti dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang kurang baik biasanya. Dalam artian citra dari perkutut menurut pemikirannya jadi kurang baik, membosankan dan lain-lain. Tuh, kalau kita memahami ya kita akan sampai pada tahap kita semakin memahami betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa hebatnya Sang Pencipta kita, pencipta alam semesta, dalam menciptakan segala sesuatunya, termasuk dalam hal ini burung perkutut yang memiliki berbagai macam misterinya.
Mari kita istirahat dulu sambil ngerokok ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, klik lonceng, bunyikan lonceng, lalu share. Nanti kita akan mengulas banyak hal tentang perkutatan, dari keturangan, ciri mati, teknik perawatan, dan lain-lain nanti akan kita ulas. Oke, sampai di situ dulu. Salam sejahtera dari saya, salam persahabatan sesama pecinta ungguan Nusantara. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkunjung di Makassar channel, jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng